memperingati, mendoakan almarhumah Yuliana Idaliani dalam usia 43 tahun, adik kandung dari saudara Tano Adi Santoso, dan peringatan pada kesempatan ini 7 hari wafatnya. Kita bersama-sama akan melakukan doa patidan atau pelimpahan jasa. Apabila saat ini arwah dari Yuliana Indaliani belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan keluarga dan juga tentunya harapan kita semua, semoga doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga doa-doa yang kita panjatkan akan mampu memberikan pengertian, pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan tentang hakikat kehidupan yang tidak kekal. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri, segenap hati dan pikiran kita, konsentrasi pada doa-doa suci yang nantinya semoga berguna dan bermanfaat untuk arwah beliau. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci, dibuka buku halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian bersiapan, yang merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Marilah kita bersama-sama akan mengawali pelaksanaan doa pelimpahan jasa dan persajian ini untuk melapangkan jalan arwah dari Yuliana Idaliani. Dibuka halaman 3. Halaman 3, marilah kita bersama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, segala
Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah dari Juliana Indaliani. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah dari Juliana Indaliani selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Kita memuliakan keluhuran Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidum anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran sifat Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditapo Vinyukiti. Halaman 9. Memuliakan keluhuran Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggam, Ojo Patipano Bhagavato Sawaka Sanggam, Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggam, Sami Cepatipano Bhagavato Sawaka Sanggam, Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Bukala Esa Bhagavato Sawaka Sanggam, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjalingkaraneo Anyotarang Punyaketang Lokasanti. Dibuka halaman 20. Halaman 28. 30 dan 32. Marilah kita bersama-sama akan membaca nasihat Sang Buddha
Semoga dengan membaca nasihat Sang Buddha tentang kehidupan, tentang kematian ini, keluarga akan segera bisa menerima, mengikhlaskan kepergian dari Yuliana Indaliani menuju tempat yang lain. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan biru keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengalami sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang menginginkan kebahagiaan dirinya, membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Kita lanjutkan dengan membaca halaman 32. Halaman 22. Halaman 22. Ajaran Sang Buddha yang mengingatkan tentang 3 corak universal yang berlaku di alam semesta ini. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka.
Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Kita baca halaman 24. Syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Darah satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan karma buruk, mimpi-mimpi buruk, dengan dibuka halaman 32. Halaman 32 kita baca bersama doa keselamatan ini. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Marilah kita lantunkan Pansukulagata ini untuk memercikan air di sajian maupun di foto. Anicca vata sankara
Upadawayaminam upacitwa nirocanti te samasukom anicawanta sangkaram upadawayaminam upacitwa nirocanti sanggupa samasukom anicawa tasangkaram upadawayaminam upacitwa nirocanti te sanggupa samasukom. Bukunya ditutup, masih di bawah, ditutup saja. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian, untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima perpisahan dari kematian Yuliana Indaliani ini. Tibalah saatnya kita dalam sikap hening, sikap meditasi, kembali kita akan diingatkan ajaran Sang Buddha yang mengatakan bahwa hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan hari ini kami mengenang, memperingati 7 hari wafatnya almarhumah Yuliana Indaliani. Dengan kami panjatkan doa-doa suci ini, dengan kami berikan persajian sebagai simbol dan lambang bakti ketika beliau masih hidup. Semoga dengan apa yang kami lakukan ini
akan membantu perjalanan arwah dari Yuliana Indaliani menuju tempat yang bahagia selalu menjadi kenyataan dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya dan dukungan doa dari semua pihak handitolan dan sanak saudara maupun famili semua. Semoga juga keluarga yang ditinggalkan akan segera bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini dan kembali menata kehidupan yang lebih baru lagi. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, dengan kekuatan pelindunganmu dan berkah-berkahmu, semoga jalan yang dilalui arwah dari Yuliana ini akan lapang. Sabbe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga dari almarhumah Yuliana Indaliani, ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ada 3 kemampuan yang diperoleh oleh beliau, atau 3 kebijaksanaan yang diperoleh oleh beliau, dan kemampuan ini diperoleh setelah beliau mencapai penerangan, atau kebijaksanaan ini diperoleh setelah mencapai penerangan. Kemampuan beliau tersebut yaitu bisa melihat, bisa meneropong, mengetahui bahwa kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk di dalam 31 alam kehidupan itu bukan karena belas kasihan dari dewa maupun dari makhluk-makhluk lainnya, namun berdasarkan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup seseorang melalui pikirannya, ucapannya, dan tindakannya. Jadi bukan ditentukan oleh belas kasihan, bukan sebagai hadiah, sebagai ganjaran, namun adalah hukum sebab dan akibat dari perbuatan-perbuatan sendiri yang dilakukan semasa hidupnya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, ya, semua yang hidup pasti mati, berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Inilah pesan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Beliau yang sudah mengetahui bahwa menghuni makhluk-makhluk, menghuni alam-alam kehidupan itu berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Ada satu cerita di dalam Buddhis, ada seorang Brahmana yang bisa mengetahui, bisa mendeteksi bahwa seseorang itu meninggal, terlahir di alam mana, ya, itu bisa dideteksi, ya, dengan bukti fisik yaitu tengkorak, ya. Jadi Brahmana ini menunjukkan beberapa tengkorak, kemudian tengkorak tadi diketok, ya, diketok. Dengan diketok didengar suaranya dan bisa mengetahui. Diketok, misalnya saja ketok bunyinya tik 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 tik, oh ini terlahir di neraka karena semasa hidupnya itu orang yang beling, misalnya saja bunyinya tik 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 tik. Kemudian tengkorak diangkat lagi, diketok batok kepalanya, tok 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 tok, bunyinya nyaring, oh ini terlahir di alam surga. Kemudian ngangkat tengkorak lagi, kemudian kok ternyata kebingungan Brahmana ini, terlahir di mana orang ini, karena tidak tahu. Kemudian mendekati Sang Buddha dan bilang sarang Sang Buddha, Sang Buddha, saya kok tidak tahu tengkorak ini arwahnya itu terlahir di mana. Kemudian Sang Buddha mengatakan tengkorak ini arwahnya sudah tidak diketahui jejaknya, alias orang ini, arwah ini sudah mencapai nibbana. Jadi orang yang nibbana adalah orang yang tidak mempunyai alam dimanapun. Keluarga yang saya hormati, kita tidak tahu secara pasti keluarga kita yang baru saja meninggal itu terlahir di alam mana.
namun sudah menjadi kewajiban bagi kita keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk perhatian kepada yang telah meninggal. Diyakini di kalangan masyarakat Indonesia dan juga diyakini di dalam agama-agama bahwa membantu perjalanan seseorang yang meninggal itu perlu dan penting. Di saat kita awal-awal di puja bakti, kita bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha bahwa di sana seseorang masih perlu dukungan dari kita yang masih hidup. Seseorang yang terlahir di salah satu alam penderitaan, di sana tidak ada perdagangan, tidak ada transaksi jual beli uang, dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka kebutuhan-kebutuhan itu dibantu dengan yang masih hidup, disimbolkan dengan persembahan-persembahan sebagai wujud bakti dan hormat. Yakinlah acara pelaksanaan doa pada kesempatan sore hari ini benar-benar bisa membantu, melapangkan, setidak-tidaknya mengkondisikan arwah itu punya kondisi bahagia karena disimpatiki oleh keluarga yang masih hidup. Perjalanan yang ditempuh akan lancar dan tidak tentunya sangat dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan semasa hidupnya dan juga dukungan doa yang kita masih hidup ini. Semoga niat baik keluarga hari ini memperingati dengan mendoakan arwah dari Yuliana Indalati jalan yang dilalui lapang dan akhirnya akan menuju alam bahagia menjadi kenyataan, dan juga lewat pembacaan khotbah-khotbah Sang Buddha ini keluarga disadarkan dan bisa menerima perpisahan karena kematian dari salah satu anggota keluarga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi dengan pelimpahan jasa kebajikan dari pelaksanaan puja bakti ini dilimpahkan sepenuhnya untuk melampaukan jalan arwah dari Yuliana Indaliani dengan dibuka halaman 33 dan 34. Titik-titik kita isi almarhumah Yuliana Indaliani. Kita baca bersama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Yuliana Indaliani. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Yuliana Indaliani. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi satta bhavantu sukitata.
Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka mengenang memperingati 7 hari wafatnya almarhumah Yuliana Indaliani. Dengan terlaksananya acara 7 hari ini, semoga keluarga yang ditinggalkan akan mempunyai perasaan lega dan puas karena telah menunjukkan rasa bakti, rasa terima kasih, dan membekali saudara yang mau melakukan satu perjalanan di tempat yang lain. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga benar-benar menjadi kenyataan. Almarhumah segera menikmati alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu.